Nah guys, kabar terbaru terkait meninggalnya Brigadir J di tangan FS sampai saat ini juga masih terus berjalan, ya kan? Motifnya, maksudnya. Nah, tapi dibalik dari itu, gimana ya sebenarnya pistol itu? Gimana sejarah pistol itu? Dan bagaimana sih sebenarnya orang-orang bisa begitu aja nembak lawan musuhnya dengan menggunakan pistol? Dan mau tahu kayak apa? Tonton video kita dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, share channel YouTube kita agar teman-teman tahu nih konten apa, video apa yang sedang kita buat dan pastinya tetap berbacot santu. Terkait berita terhangat banget nih yang sampai sekarang juga masih jadi headline news di semua media cetak, elektronik, di mana antara sama-sama polisi itu pada akhirnya harus meregang nyawa yang katanya memang ada faktor-faktor faktor-faktor yang cukup negatif ya. Nah, tapi gini, kan memang terdengar kabar meninggal Brigadir J itu kan ada tembakan yang bersarang di bagian tubuhnya, lebih dari satu lah ya. Nah, kita jadi coba mau kaitin nih sama fenomena dunia juga yang mungkin teman-teman juga tahu. Di luar negeri pasti di Eropa sana banyak juga orang yang nembakin sekolahan. Banyak juga yang nembakin orang-orang di kerumunan, terutama di negara-negara tertentu. Dan ternyata di kita juga sampai saat ini itu ada. Sebenarnya faktor apa ya yang mempengaruhi, yang membuat, yang menjadikan dia orang itu tuh bisa sebegitu enaknya, entengnya ya untuk melepaskan senjata api dari tangannya. Nah, kalau kita coba baca sejarahnya dulu dari senapan angin ataupun pistol, kita dapat informasi dari kompas.com di mana ada artikel judulnya Sejarah Senjata Api Ditemukan dan Berkembang di Era Perang Abad ke-20. Nah, berarti kan pistol yang sekarang berarti memang apapun itu kan juga ada sejarahnya lah ya, mau itu benda, mau itu hal lain, hal ini, hal itu ya. Karena pistol sendiri sejak abad ke-20 nih guys, sudah ada guys. Dan informasinya yaitu kompas.com. Penggunaan senjata api telah tertanam dalam budaya tempur Amerika Serikat. Revolusi Amerika diperjuangkan dan dimenangkan dengan senjata. Namun, kapankah senjata api itu ditemukan? Menurut cerita sejarah, senjata api ditemukan jauh sebelum penjajah menetap di tanah Amerika Serikat. Itu udah lawas banget nih guys, udah abad-abad puluhan tahun nih. Asal mula senjata api berasal dari penemuan si bubuk mesiu. Nah, berarti sebelumnya bukan senjata apinya nih, ya kan, sejarahnya yaitu si alat peledaknya, itu bubuk mesiunya guys. Yang kemungkinan pertama ditemukan di Cina lebih dari 1000 tahun yang lalu. Nah, berarti balik lagi memang sentralnya itu si China yang memang menemukan bubuk mesiu sebagai bahan peledak, untuk yang pada akhirnya kemudian dijadikan bahan untuk senjata api ataupun peluru-peluru itu guys. Para sejarawan memperkirakan bahwa pada awal abad ke-850 Masehi, alkemis di Cina menemukan sifat eksplosif bubuk mesiu saat mencari ramuan kehidupan. Mesiu merupakan kombinasi dari kalium, nitrat, belerang, dan arang. Berarti saat mereka ya kan Cina identik dengan ramuan tradisional ya guys. Apapun itu kan selalu seperti orang Jawa lah ya, pakai alat alam sebagai bahan baku. Nah, begitu juga pas si bubuk mesiu, ternyata saat dia sedang mencari ramuan kehidupan, nah di situ tuh lewat bahan-bahan yang mungkin agak berbahaya itu dikombinasikanlah jadi bahan-bahan senyawa yang cukup ini kali ya, cukup berat lah ya guys. Nah, seorang alkemis Buddha Cina menulis catatan paling awal tentang zat tersebut. Berkata, beberapa salpeter, sulfur, karbon, arang, dan madu yang dipanaskan bersama asap dan kobaran api
sehingga tangan dan wajah mereka terbakar serta bahkan seluruh rumah terbakar. Nah, berarti awalnya dari situ tuh guys, adanya si asap dan kobaran api, ada juga sulfur dan karbon, ada saltpeter juga tuh yang ternyata hal itu bisa membakar banyak benda termasuk orang. Nah, awalnya bubuk hitam itu digunakan untuk kembang api, tetapi tak lama zat tersebut dimanfaatkan juga untuk persenjataan. Nah guys, berarti di sini uniknya yaitu serbuk mesiu memang awalnya dipakai buat kembang api guys ternyata. Dan mungkin berkembang kali ya dari waktu ke waktu, pada akhirnya dia nemu formula, kenapa kagak dijadiin ini, nah ini nih isi pelor nih peluru ya, karena di situ guys kita juga baru tahu adanya senjata pertama dari mesiu. Si mesiu sendiri awalnya bukan memang untuk si bahan meledak, untuk petasan kembang api, ya kan? Ya pantesan ya lewat apa sih ya, suaranya kali ya, lewat hasil efeknya kali ya, kayak anak-anak kan. Di kita juga tahu kan pada suka buat beli petasan, ya kan? Dan ternyata awalnya si bubuk mesiu ini guys sebagai kembang api, bumbunya ya kan, dia mungkin pada era berkembang dijadikan bubuk mesiu untuk si pistol senapan api. Nah, ada lagi di informasi mengenai para petualang. Berkat jalur sutra dan para pedagang petualang seperti Marco Polo, nenek moyang senjata api modern abad ke-13 telah menyebar dari Asia ke Eropa, di mana senjata tersebut dikembangkan lebih lanjut sebagai senjata dalam bentuk maglock, wheellock, dan senjata api flintlock. Pada saat penjajah awal tiba di Amerika pada abad ke-15, rancangan senjata api telah berkembang pesat dan telah biasa dibawa dalam perjalanan petualangan ke dunia baru. Nah, berarti di sini memang agak meloncat lah ya, karena si senjata api berawal dari mana? Kalau si bubuk mesiunya dulu, ya gak? Setelah itu di abad ke-15 sudah mulai ada turunannya tuh jenis-jenis senjata api. Berarti di sini sejarahnya berangkat dari pistol. Ternyata memang pistol sendiri di abad ke-18 atau 15 lah ya, itu kayak memang sudah jadi pegangan, barang pegangan setiap, kalau di kita kan polisian lah ya, barang pegangan dia polisian, TNI ya kan. Tapi kalau dulu bilangnya itu namanya pisau kecil, karena mungkin dia bisa ditaruh di bagian dalam, diselipin. Berarti kan di sini memang dibuat untuk pegangan setiap orang ketika ada perang, ketika ada urgent, ketika ada permasalahan. Berarti yang kita tahu sekarang mengenai pistol-pistol yang kenapa dia ada di kantong, kenapa dia ada di dalam lah ya, di dalam dengan diselipin pakai tas kecil, bahkan di jaket, itu memang dari abad ke-15 ternyata sudah ada sebutannya tuh pisau kecil, mematikan juga guys. Nah, di sini kan berarti kalau kita coba si kasus Brigadir J ini dan pelakunya si FS ini ya, bisa dikatakan memang antara revolver atau semi otomatis, jenis senjata yang dipakai untuk melakukan eksekusi. Kalau hal lebih lanjut lagi mengenai senjata api atau pistol, berarti kan di sini kalau kita coba kaitin ya, antara pistol tadi berarti kan antara revolver atau senjata semi otomatis yang dipakai oleh si pelaku untuk membunuh si korban ya guys. Nah guys, di sini kita coba ya membuka lagi cakrawala kita ataupun hal yang berkaitan lagi fenomena terkait kasus Brigadir J dengan hal di dunia terkait kasus-kasus penembakan, karena kan ini menjadi salah satu hal yang apa ya, memprihatinkan juga sih ya, karena kenapa sampai orang seperti itu. Kalau tadi di sekolah terus klub malam nih di situs bersejarah, berarti kan udah 3 nih ya tempat yang jadi tempat secara acak random yang berarti tidak bisa dipastikan penembakan itu mau di mana, mau seenak lu, mau bagaimana. Yang penting mungkin karena memang faktor dia nggak seneng, dia mau melampiaskan atau ada derek dari yang luar, kita nggak tahu, pokoknya ya udah eksekusi. Tak hanya memiliki segudang penggemar, seorang publik figur juga terkadang memiliki musuh yang membenci dirinya. Seorang publik figur bisa saja kehilangan nyawanya seperti yang dialami 6 orang terkenal berikut. Pertama ada Franz Ferdinand.
Kematian Franz Ferdinand bisa dibilang sebagai salah satu pemicu Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1918. Pasalnya, Franz Ferdinand adalah pangeran dari dinasti Habsburg dan pewaris tahta Kekaisaran Austria-Hongaria. Pada 1914, Ferdinand dan istrinya tewas ditembak oleh Gabriel saat berkunjung ke ibu kota Bosnia, dan disitulah awal mula Perang Dunia ke-1. Mungkin karena dibunuh dan akhirnya diserang dan akhirnya rusuh, guys. Nah, ini jelas kali ya, karena memang era sedang mempertahankan posisi, mempertahankan jabatan, posisi yang paling besar, ya kan. Nah, itu pertama. Kedua, ada Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi adalah tokoh terkemuka dunia yang berasal dari India. Ia merupakan pemimpin spiritual India yang berjuang untuk memerdekakan India. Namun, Gandhi justru tewas ditembak mati di depan umum pada 30 Januari 1948. Saat itu, Mahatma Gandhi sedang dalam perjalanan menuju acara pertemuan doa. Oke, kalau kita coba kaitin lagi. Pertama, yang tadi banyak Amerika itu tempatnya udah mulai absurd dimanapun. Kedua, siapa yang ditembak kalau ini si artis-artis publik, tokoh terkenal. Sampai orang yang begitu nggak ada pengaruhnya lewat memang sih Mahatma Gandhi kan tokoh yang memang terkenal di dunia karena dia berhasil meredakan perang tanpa kontak senjata. Dia selalu menggunakan cinta dan hati. Di sini aja orang yang sudah begitu baiknya punya konsep yang memang bukan seorang Hitler kali ya, yang memang sistem tempur, tapi dia sistem cinta aja masih modar, guys, karena si senjata api ini. Berarti kan memang si senjata api ini, pistol ini, ya kita sepakat itu pistol kematian ya kan, temannya bocil FF kematian, guys, ya kan. Kacau, guys. Oke, guys, selanjutnya ada John F. Kennedy. John F. Kennedy merupakan presiden ke-35 Amerika Serikat sekaligus presiden yang banyak dicintai sepanjang sejarah Amerika Serikat. Presiden Kennedy tewas usai ditembak 3 kali tepat di bagian kepala oleh seseorang yang tak dikenal. Usut punya usut, pelaku pembunuhan ini bernama Lee Harvey Oswald, mantan marinir Amerika Serikat. Kalau berbicara Amerika Serikat, berarti di sini memang apa ya? Pembunuhan, penembakan massal banyak, tempatnya secara acak. Sampai presidennya pun, mantan presidennya pun nggak jadi prioritas juga bahwa oke, kalau kita di Jawa kan tahu sendiri ada undak rusuk di Jawa ya kan, di beberapa daerah juga di Indonesia, di Medan, di Papua. Setidaknya lu punya jabatan ya lu dihargai. Di sini kagak, di Amerika Serikat tuh. Jadi sampai presidennya pun ya mungkin ya kalau menurut dianggap beberapa komunitas salah, mati ya mati, guys. Kalau di sini berbicara masalah Amerika Serikat itu random banget ya, karena pembunuhan massalnya tempatnya tuh acak, ya kan. Terus target sasarannya pun random, maksud dan tujuannya pun pada akhirnya sulit ditebak. Karena jadi faktor apa ya, kita coba cari tahu. Orang pada akhirnya absurd gitu ya, apa balik lagi karena ada dendam gitu ya kan, ya nggak tahu ya, hati orang nggak tahu ya, kagak seneng gimana ya kan. Apalagi seiring berjalannya perkembangan ilmu dan teknologi kan, seiring berjalannya itu berkembang juga kan pada akhirnya keegoan kita ya kan, untuk tidak lagi menyapa, tidak lagi sosial, anti sosial, bahkan sama keluarga ya enggak. Mungkin apa karena itu ya berkembangnya ilmu dan teknologi, cuma kita nggak tahu. Tapi gini, guys, ada lagi terkait pembunuhan tokoh lagi nih yang fenomenal, yang bisa dikatakan tragis ya, yaitu John Lennon. Kematian John Lennon, anggota The Beatles, merupakan kematian yang terkenal yang paling mengguncang dunia. Pada 8 Desember 1980, John Lennon ditembak penggemar beratnya, Mark David Chapman. Awalnya ia meminta tanda tangan sang idola. Namun, usai mendapatkan tanda tangan idolanya, ia justru menembak John Lennon berkali-kali. Chapman diketahui tak punya alasan mengapa dirinya menembak John Lennon. Ia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan sempat meminta keringanan hukuman tapi belum dikabulkan. Jadi malah gimana ya? Kita pertanyakan aja, iya. Pada akhirnya pertanyakan yang nembak, motifnya, dan bukan berarti kita membela ya. Jadi apa, balik lagi karena seiring majunya ilmu dan teknologi yang pada akhirnya orang tuh susah ngontrol
pemikirannya, jalan pemikirannya ya. Karena kan kalau menurut sejarah juga Plato, Aristoteles kan pada zaman itu juga ada yang namanya konflik pemikiran guys pada masa itu. Makanya si Renaissance ini, kata-kata si Renaissance ini orang yang paling pintar itu berangkat dari itu, konflik antar pemikiran modern, pemikiran tradisional dan pemikiran modern, di mana pada akhirnya si Renaissance muncul karena ada konflik besar antar pemikiran. Jadi kita malah coba garis bawahi berkembangnya ilmu dan teknologi pada akhirnya mempengaruhi individu guys untuk bertingkah laku. Ya benar apa enggak? Coba dikaitin dah ya. Menurut kita sih kayaknya itu guys. Nah, jadi di sini mau itu tokoh terkenal, mau itu anak raja, mau itu juga orang umum, mau itu di beberapa tempat. Jadi di sini kalau kaitannya sama Brigadir J dan FS itu, jadi memang ada faktor kali ya. Gimana menurut kalian? Nah guys, gitu aja nih video konten kita, dan apa yang coba kita informasikan, kita bacotin. Nah guys, seperti itu nih informasi yang kita berikan terkait kasus Brigadir J dan FS, dan juga terkait fenomena Amerika Serikat yang menjadi top global kasus penembakan, yang dimana pada akhirnya kalau kita kaitin fenomena-fenomena yang ada, menurut kita sangat berkaitan. Dan gimana menurut teman-teman? Silahkan like, comment, subscribe, dan share channel YouTube kita Fenomena. Dan jangan lupa komen video kita di kolom video di bawah ini. Dan tetap berbacot santuy, dan tunggu konten kita berikutnya. Bacot santuy.